Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Triantama Mohana dengan NIM 2010 Dan saya Muhammad Lutfi Naskoro dengan NIM 2010301061. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah SSP dengan materi MG dan GPS. Jadi kami mendapatkan skenario 6. Skenario-nya, Bapak V usia 38 tahun datang ke rumah sakit bersama sehat. Beliau merasakan wajahnya terasa tebal, sulit membuka mata, dan kesulitan mengunyah. Selama 4 bulan dari gejala awal, sekarang air liurnya sering mengeluarkan sendiri dan tidak dapat menelan makanan yang telah masuk ke mulut. Keluhan ini semakin parah sejak 1 bulan yang lalu, sehingga beliau lemas karena hanya sedikit makan yang dapat masuk ke tubuhnya. Selain itu, dia juga merasakan badannya mudah lelah dan hingga tidak bisa digerakkan. Tetapi setelah beristirahat dan beraktivitas kembali, pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien mengalami tumor pada timus. Dilanjutkan perawatan dengan penanganan fisioterapi. Yang pertama, ada keluhan utama yaitu wajah terasa bal, kemudian sulit membuka mata, dan sulit mengunyah. Kemudian riwayat penyakit sekarangnya, air liur sering keluar, kemudian tidak dapat menelan makanan. Kemudian untuk pemeriksaan objektif, tekanan darahnya 120/80, kemudian heart rate-nya 92 kali per menit, kemudian RR-nya respiratory rate itu 25 kali per menit, kemudian untuk suhu tubuh 36,7 derajat. Kemudian inspeksi statis, air liur sering keluar sendiri, kemudian susah mengunyah, dan adanya tumor pada timus. Kemudian untuk inspeksi dinamis, tidak ada batasan dalam beraktivitas dalam sehari-hari. Yang selanjutnya palpasi, yaitu penurunan timus otot pada bagian wajah. Lalu yang selanjutnya perkusi sonor. Lalu yang selanjutnya ada auskultasi, tidak ada suara tambahan. Selanjutnya pemeriksaan spesifik, integritas nerve kranial. Yang pertama, reaksi kelopak mata atas, sulit membuka mata. Lalu pupil sulit membuka mata, gerakan bola mata baik, lalu sikap bola mata baik. Lalu gangguan menelan, ada gangguan saat menelan, saat menjulurkan lidah, juga ada masalah saat menjulurkan lidah. Lalu diagnosanya, impairment yang pertama, penurunan kekuatan otot atau dysthenia. Yang kedua, functional limitation, yaitu kesulitan menggerakkan anggota gerak tubuh. Yang selanjutnya participation restriction, yaitu kesulitan untuk melakukan kegiatan sosial. Selanjutnya tujuan fisioterapi, satu, mengendalikan sesak nafas. Yang kedua, menjaga fisiologis otot. Yang ketiga, untuk mencegah komplikasi tirah baring. Intervensi yang pertama yaitu bobat. Jadi pasien pada bagian tubuh bagiannya diberikan stimulasi dulu, diberikan rangsangan, ada stimulasi, bisa diusap atau diberikan dengan alat yang kasar. Kemudian pasien diminta untuk tidur miring ya. Kemudian ini dan Bapak bisa memberikan lawanan pada tangan yang saya berikan. Oke, jadi lawan secara halus. Oke, lawan didorong tangan saya, ya, dorong ke depan, dorong ke depan, dorong lagi, dorong. Oke.
Kemudian pasien diminta untuk menegukkan kedua kakinya seperti ini. Oke. Dan kakinya ini sebagai tahanan saat nanti tubuhnya mengangkat. Oke, jadi nanti Bapak mengangkat tubuh dan kedua kaki ini menjadi tumpuan. Oke, bisa dulu Bapak angkat ya. Oke, keren. Dan lagi dan diangkat. Oke, relax. Kemudian diberikan intervensi ini pada kaki yang bermasalah, digerakkan ke arah abduksi dan abduksi. Ini. Kemudian tangan yang bermasalah menahan seperti ini, kemudian yang sehat bisa diambangkan seperti ini. Oke, tahan Pak. 1, 2, 3. Oke, coba lagi Pak. Oke, kemudian kakinya, kedua tangannya menahan Pak, kemudian yang kaki kanan Bapak yang bermasalah bisa menahan, kemudian yang sehat bisa mengembang. Oke, tahan Pak. Oke, tahan lagi. Oke, relax. Kemudian yang lagi tahan, bisa. Oke, monggo. Oke, relax Pak. Kemudian PNF yang pertama tangan pasien diberikan ini nanti untuk tahanan, kemudian kaki di depan, kemudian pasien diberikan kemudian pasien diberikan instruksi untuk melawan tahanan dari fisioterapis. Oke Pak, Bapak bisa melawan tahanan saya, Bapak bisa punggungnya ditarik ke belakang, bisa ke depan. Oke, lagi Pak. Oke. Kemudian Bapak bisa melawan lagi, bawa ke depan, saya ke belakang. Oke, lagi Pak. Oke, kemudian latihan duduk. Kemudian oke. Sama dengan tadi Pak, bawa melawan kan yang saya berikan, bisa ke belakang, dari belakang. Oke, relax, dan Bapak bisa melawan ke depan. Oke, kemudian Bapak bisa melawan lagi ke samping kanan. Oke, relax Pak, dan kiri. Oke, dan lawan. Oke, relax. Baik, selanjutnya pasien diminta untuk yang pertama pasien diminta untuk mengunci tangannya, lalu berdiri. 1, 2, 3. Oke, lalu kita berikan alat sedikit. Oke, selanjutnya pasien diminta untuk menahan tahanan berlawanan arah. Oke, tahan Pak. Oke, relax. Oke, ini yang kiri, tahan Pak. Oke, relax. Oke, lalu ke depan Pak. Tahan. Oke, relax. Lalu ke belakang ya Pak. Tahan. Oke, relax. Lalu yang selanjutnya
kita untuk berjalan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke. Yang pertama, tangan pasien diminta untuk ditaruh di belakang kepala ini, kemudian digerakkan secara pasif ini. Oke, pasif. Kemudian pasien diminta untuk melawan tahanan. Lawan Pak. Oke, relax. Lagi Pak, lawan. Oke, relax. Kemudian tangan pasien diminta untuk menggerakkan kedua tangannya ke depan. Oke, ayo Pak, gerakan. Oke, dan lagi. Oke, lagi. Oke. Oke. Lagi Pak. Yuk, gendong. Oke. Kemudian pasien diberikan gerak diminta untuk merilekskan dan pasien dan fisioterapis memberikan pasif seperti ini. Baik, yang selanjutnya tangan pasien diminta untuk diurut, lalu dinaikkan, lalu ketika turun tangan pasien diberi tahanan, tahan Pak. Lalu yang selanjutnya debriefing, yaitu pasien diminta untuk satu tangan di atas perut atau diafragma, satu tangan lagi di atas dada. Nah, nanti mekanismenya pasien diminta untuk bernafas, tapi dengan memaksimalkan pernafasan pada diafragma dan meminimalisir pernafasan pada dada. Jadi seperti ini Pak. Itu ya Pak. Oke, boleh disilakan. Nafas, buang, tarik nafas, buang. Sekali lagi Pak, tarik nafas, buang. Oke, itu Pak. Dan intervensi selanjutnya yaitu berjalan. Pasien diminta mulai berjalan dari tempat dengan permukaan rata atau tempat yang nyaman, kemudian dikontrol juga lingkungannya, dan kemudian dihindarkan dari suhu terlalu panas dan tempat yang ramai. Baik, yang selanjutnya ada latihan beban. Latihan beban digunakan dengan mekanisme yang aman dan beban yang ringan. Dilakukan repetisi 10-12 kali dan tidak boleh lebih dari 3 set setiap latihan. Dilarang juga untuk melakukan latihan tahanan berlebihan yang bisa mencetuskan kelelahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.